Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Rabu, malam ke-4 Sa'ban 1442 Hijriah, 16 Maret 2021. Yang pertama ngaji malam ke-63, Kitab Safinatun Najah. Yang kedua tanya jawab. Bismillah, menyiapkan diri kita untuk menyebut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niatan kita semua. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kepada Kang Yusuf kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin, khususan la hadrati jami'il a'immatil arba'ah al-mujtahidin wa nakhusu khasatan tamatan ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, wa nakhusu khasatan tamatan ila hadrati musannifi hadzal kitab Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, والشيخ الإمام العالم الفاضل أبي عبد المعطي محمد نواوي الجاوي، ثم إلى حضرة مشايخنا خصوصا شيخنا ومربي روحنا حضرة الشيخ ميمون زبير، وحضرة الشيخ جنيد أناس، حضرة الشيخ عبد الرحيم أحمد سرام، حضرة الشيخ فقيه إمام الحبيب هود بن محمد بن عمر بن يحيى، usulihim wa furu'ihim. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa a'li darajatihim fil jannah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku fasal arkanuhu utawi piro-piro rukune puasa. Fasal kali ini tentang rukun puasa. Pertemuan sebelumnya fasal tentang syarat sah dan syarat wajib. Syarat sah puasa yakni ada 4. 1. Islam, berakal, suci dari seumpamanya haid, nifas, dan sebagainya. Lalu mengetahui bahwa waktu yang tersedia digunakan itu bisa digunakan untuk berpuasa. Mengecualikan hari Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, itu berarti harinya tidak bisa digunakan untuk puasa.
Kemudian pasal selanjutnya syarat wajib. Ada 5, yang pertama Islam, 2 mukallaf, 3 mampu untuk berpuasa, 4 sehat dan dia dalam keadaan orang yang mukim, dalam arti bukan seorang musafir. Faslun utawi iki iku fasal arkanuhu utawi piro-piro rukune puasa iku salah satun ana telu. Rukun-rukun puasa itu ada 3, baik puasa fardu ataupun puasa sunnah secara umum. Yang pertama niyatun suwiji niat. Niyatun suwiji niat lailan ing dalem waktu bengi. Lailan ing dalem waktu bengi. Likulli yaumin kadue saben-saben dina. Niyatun suwiji niat lailan ing dalam waktu bengi. Niate likulli yaumin kadue saben-saben dina fil fardi ing dalam puasa fardu. Fil fardi ing dalam puasa fardu. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Niat yang dilakukan di malam hari. Niat yang dilakukan di malam hari dan niat berpuasa, terutama puasa fardu, fil fardi, untuk puasa fardu. Untuk puasa fardu itu niat dilakukan di malam hari dan setiap hari. Di malam hari dan setiap hari. Nah, niat di sini tentu yang dimaksud adalah niat di dalam hati. Artinya jikalau ada orang di mulutnya atau dengan lisannya dia tidak melafalkan, asal hati itu ketak, terbersit, dan itu dalam rangka untuk meniatkan puasa, maka wala takfi an-niyatu bil lisan. Ketika ada orang niat hanya di lisan saja tanpa di hati, misalkan gak cukup, artinya puasanya tidak sah kalau hanya lisan, dunal qalbi. Kama la yushtaratu at-talaffudzu biha qat'an, sebagaimana tidak disyaratkan untuk melafalkan. Lakinnahu yundabu liyu'aminal lisanul qalba. Memang tidak disyaratkan, akan tetapi sunnah mengucapkan dengan lisan. Mengucapkan dengan mulut itu hukumnya sunnah. Adapun yang wajibnya itu dalam hati. Wa yu'lamu min kauni mahalliha ma dzikr annahu law nawa as-sauma fi qalbihi fi athna'is shalah sahhat niyyatuhu. Ketika tadi dikatakan dalam hal puasa, kewajibannya adalah niat dalam hati tanpa harus diucapkan. Maka ada kasus, ada orang sholat. Di dalam sholat, lagi sholat, misalkan ketika baca Fatihah atau ketika ruku atau ketika sujud, lalu dia niat puasa. Sholat Isya atau sholat Tarawih, di tengah-tengah sholat itu dalam hati, ini tanpa diucapkan, dalam hati dia niat puasa, maka niatnya sah. Niatnya sah.
Qalat Az-Ziyadi atau Az-Zayadi, "Falau nawa lailatal awwali Ramadan sauma jami'ihi lam yakfi li ghairil yaumil awwal." Kita sering atau pernah mendengar ada sebagian masyarakat ataupun sebagian daerah ketika tanggal atau malam tanggal 1 Ramadan setelah tarawih kan biasanya niat. Lalu ada yang kemudian mentradisikan meniatkan untuk 1 bulan penuh. Niat puasa untuk 1 bulan penuh. Ini hukumnya seperti apa? Kata Imam Az-Zayadi bahwa yang sah itu hanya malam yang diniatinya. Misalkan malam niat keseluruhan 1 bulan itu malam ke-1. Yang sah itu hanya hari pertama. Hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-30, jika tidak dilakukan tiap malam niatnya, maka tidak sah. Nah, akan tetapi di sini lakin yang bagi lahu dzalik liyahsula lahu shaumul yaumil ladzi nasiyan niyata fihi inda Malik. Akan tetapi ada satu pendapat dari madhabnya Imam Maliki. Menurut Imam Malik, niat 1 bulan yang biasanya dilakukan pada malam pertama itu boleh dilakukan hanya sebagai jaga-jaga barangkali misal malam ke-15 dia lupa niat. Menurut Imam Malik, kalau di waktu tanggal pertama tadi dia niat untuk keseluruhan bulan, maka di tanggal 15 puasanya tetap sah. Meski malam hari sebelumnya, dia tidak niat. Karena tadi sudah diniati 1 bulan penuh. Tetapi sifatnya jaga-jaga. Hanya jaga-jaga, jangan dijadikan sebagai andalan. Malam ketiga, malam keempat, niat lagi puasanya, sudah nggak boleh. Menurut Imam Malik sebagai jaga-jaga saja. Nah, kalau Syafi'i tidak harus setiap hari niatnya. Hanya lailan likulli yaumin, setiap hari. Kama yusannu lahu ayyan wiya awwalal yaumil ladzi nasiyaha fihi liyahsula lahu shaumuhu 'inda Abi Hanifah. Nah, sebagaimana sunnah untuk niat di permulaan hari yang hari supaya diperoleh puasanya menurut Abu Hanifah. Nah, kalau tadi Imam Malik ketika seseorang tadi lupa niat misal malam tanggal 15, maka dengan sendirinya sudah diperoleh puasa 15 itu niat malamnya, sebab sudah digabungkan pada malam pertama. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, ketika malamnya lupa niat, baru ingat itu pagi hari. Nah, pagi hari itulah dia niat lagi. Dia niat. Awalul lail, awalul yaum, dia niat. Jadi intinya bahwa nanti niat itu dalam hal puasa fardu,
Wa qawluhu fil fardi walau nadhran au qada'an au kafaratan. Dalam hal puasa fardu yang dimaksud adalah baik Ramadan, qada, misalkan bulan Sya'ban saya punya hutang puasa 2 hari, lalu saya qada. Atau puasa nazar. Ada orang nazar, kalau saya diangkat jabatan, saya nazar mau puasa 2 hari. Maka berpuasa 2 hari itu setelah apa yang dinazarkan tercapai, terrealisir, 2 hari dia wajib berpuasa. 2 hari puasa itu hukumnya wajib sebagai melaksanakan nazarnya. Au kafaratan atau puasa kafarah. Puasa kafarah itu juga wajib. Nah, puasa-puasa ini, puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada, puasa kafarah, itu wajib niatnya, kewajiban niatnya itu dilakukan di malam hari. Kewajiban niatnya itu di malam hari. Kewajiban niatnya itu di malam hari. Malam hari yang dimaksud adalah ba'dal ghurub qabla tulu'il fajri. Gampangannya ngomong itu setelah maghrib sebelum masuk waktu subuh. Artinya apa? Artinya kalau kita misalkan besok, misalkan saya contohkan Ramadan, nah malam ini malam Ramadan. Jika ingin kita puasanya sah besok hari, maka harus niat. Niatnya dilakukan di malam hari. Ada kewajiban namanya tabyitun niat, menginapkan niat. Artinya menginapkan niat itu, niatnya dilakukan di malam hari. Boleh habis maghrib, boleh habis isya, boleh jam 10, boleh jam 11, boleh lagi sahur, boleh setelah sahur, asal belum masuk waktu subuh, disitulah niat, itu dikatakan dengan tabyitun niat. Sehingga kalau ada orang kok puasa Ramadan, lalu niatnya di waktu subuh atau setelah waktu subuh, pagi hari baru niat, maka puasanya tidak sah. Karena dia apa? Karena dia tidak melakukan tabyitun niat, menginapkan niat. Artinya menginapkan niat, itu niat dilakukan di malam hari. Ini yang membedakan niat puasa Ramadan dengan niat-niat ibadah yang lain. Di awal-awal fasal kitab Safinatun Najah kita sudah membahas definisi dari niat adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Menghendaki sesuatu bersamaan dengan melaksanakannya. Betul. Ketika kita sholat, bareng ketika kita sholatnya. Ketika kita wudhu, pada saat kita berwudhu di situ niat. Tetapi khusus untuk berpuasa Ramadan, puasa fardu, khusus untuk puasa fardu, kewajiban niatnya itu ada kewajiban namanya tabyitun niyat. Yakni menginapkan di malam hari niatnya. Qauluhu fil fardi kharaja bihi an-naflu fayakfi fihi niyatun bin nahar qabla zawal. Itu kalau puasa fardu. Kalau puasa sunnah tidak. Kalau puasa sunnah tidak ada kewajiban tabyitun niyat. Sehingga kalau ada orang puasa sunnah, niatnya pas waktu subuh, boleh. Niatnya jam 7 pagi, boleh. Asal belum melakukan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sampai kapan? Qabla zawal.
Gampangnya sebelum waktu zuhur. Ya, sebelum waktu zuhur. Jam 11 masih boleh, jam setengah 12 masih boleh. Jadi misalkan kita dari malam sahur, nggak makan, nggak minum sampai jam 10 siang. Saya niati puasa sunnah, boleh. Sah puasa sunnahnya, sah. Karena dalam hal puasa sunnah tidak ada kewajiban tabyitun niyat. Sehingga ketika niatnya di siang hari itu sah puasanya. Bisyarti intifa'il munafiq qablan niyat. Dengan syarat tadi, tidak ada segala sesuatu yang membatalkan puasa yang dilakukannya. Ya, kaaklin, makan, jima'in, bersenggama, kufrin, kufur, haid, nifas, gila, dan lain sebagainya. Kebolehan atau keabsahan berpuasa sunnah niatnya itu di siang hari, ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan dalam syarah Minhaj bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suatu kali masuk ke dalam rumahnya Siti Aisyah. Ini sudah siang. Faqala hal indakum syai'un? Gampangannya ngomong, Nabi Muhammad siang hari nanya kepada Aisyah, ada makanan enggak? Faqalat la, jawab Aisyah, enggak ada ya Rasul, enggak ada apapun di rumahku. Akhirnya Nabi Muhammad, fa inni idzan asum, ya udah kalau begitu saya puasa saja. Kemudian suatu kali di lain waktu Nabi Muhammad juga sama masuk ke rumah Aisyah. Nabi Muhammad nanya lagi, a'indakum syai'un? Ada makanan Aisyah? Saat itu di kesempatan yang lain saat itu Siti Aisyah berjawab, qultu na'am, ada ya Rasul, ada makanan. Qala idzan uftir. Ya udah kalau begitu saya batal saja, buka saja. Wa in kuntu faradtus shaum, meskipun saya tadinya niatnya puasa, ya sudahlah kalau ada makanan saya batal saja, saya makan. Nah itu. Berdasarkan hal itu, maka hadis tersebut dijadikan sebagai justifikasi hukum dalam hal puasa sunnah, boleh niatnya di siang hari. Niat puasa. Ya. Niat puasa itu seperti apa? Wa aqallu niyati fi Ramadan nawaitu shauma ghadan. Ya, atau nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban fardhan lillahi ta'ala. Saya niat puasa fardu, saya niat puasa fardu Ramadan tahun ini, Ramadhani hadhihi sanati. Jadi harus ada ketentuan Ramadan. Saya niat puasa Ramadan besok di hati. Ya, enggak meski, jadi sebagaimana saya ulang, ketika ada orang bagaimana tradisi di Indonesia di setiap masjid ataupun musholla, ketika habis sholat tarawih, kemudian baca niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Misalkan, itu kalau hanya diucapkannya di mulut saja, tanpa di hati itu kerentak, di hati itu tanpa ada terbersit mau melaksanakan puasa besok, maka puasanya tidak sah. Makanya kewajibannya itu di hati. Tetapi sebaliknya, jikapun orang tanpa mengucapkan lafal tadi, misal dia tidak
tidak mengikuti taraweh, nggak sempat ikutan niat bareng-bareng, baru ingat-ingat malam-malam lagi sholat malam, yaitu sholat isyanya karena sendirian, di tengah-tengah sholat kemudian kerentak dalam hati, saya niat besok puasa Ramadan, sah. Sekarang ada kasus, walau tasahhara liyasuma au syariba lidaf'il 'atsyi anhu naharan. Jika ada orang dia tidak niat, nggak ikut tarawih, nggak ikut apa, nggak ada niat, tapi dia sahur, dia makan sahur, nggak ada niat apa, tapi dia sahur. Nah, tujuan sahurnya saya mau puasa, sahur saya mau puasa, saya sahur. Atau misalkan malam lupa nggak niat, mau imsak kemudian dia buru-buru, udah nggak ada waktu, supaya minum au syariba lidaf'il 'atsyi anhu naharan, minum supaya siangnya nggak kehausan. Lah ini berarti secara tersirat dia sudah niat. Dia sudah niat. Atau ada orang, kamu kenapa nggak makan, saya nggak mau makan, nggak mau minum, nggak niat, nggak apa. Tapi ketika waktu menjelang waktu imsak, dia ngomong begini, kamu ditawari makan, kamu nggak makan, nggak makan, nggak minum, takut nanti sudah imsak, gitu. Jadi ditawari makan atau menahan diri, saya nggak mau makan, nggak mau minum, takut imsak. Khaufat fajri awil jima', misalkan suami istri kemudian salah satunya minta, yang lainnya enggak, maaf lah nanti keburu, enggak mau, kita enggak usah hubungan badan lagi, keburu imsak dulu nantinya, padahal malamnya enggak niat. Karena niatan, maka apa yang tadi saya sampaikan, ada orang sahur supaya besoknya puasa, atau orang minum supaya siang harinya kuat, nggak kehausan, atau orang ditawari makan, minum, atau dia sendiri makan nggak mau minum karena khawatir imsak dulu. Hal itu menandakan niat, atau bisa disamakan dengan niat. In khotor sawma bibalihi bisifatihi syar'iyah. Kalau memang dalam dirinya tergambarkan bahwa ketika saya sahur ya besok puasa, ketika saya minum karena besok mau puasa, ketika saya nggak mau makan, nggak mau minum ya karena sebentar lagi mau imsak karena mau puasa. Nah, jadi harus ada hal seperti itunya. Nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Itu niat dalam hal puasa. Rukun yang pertama, niat. Wa tarku mufattirin lan ninggalaken perkara kang batalaken puasa. Rukun puasa yang kedua, satu rukun puasa yang pertama niat malam hari dan setiap hari kalau memang puasa fardu. Yang kedua adalah wa tarku mufattirin lan ninggalaken perkara kang batalaken puasa. Tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Las min wusuli ainin lil manfad maftuhin min jaufin tatanawul tu'amin wa in qalla. Jelas tidak mengkonsumsi makanan, minuman meskipun sedikit. Wa nuqtati ma'in, meskipun satu tetes air. Ya, tidak juga wa idkhali syai'in fil fami, memasukkan sesuatu ke dalam mulut
kayu misalkan, ataupun memasukkan sesuatu di tempat keluarnya hajat, feses, itu juga tidak boleh, membatalkan puasa. Wamin istiqa'ah, dan juga istiqa'ah itu muntahin diri, berusaha untuk memuntahkan diri, istiqa'ah. Jadi ada untuk memuntahkan, batal puasa. Tapi kalau muntah tanpa sengaja, di bedanya istiqa'ah dan al-qai'. Kalau istiqa'ah itu ada unsur kesengajaan memuntahkan diri. Qauli sallallahu alaihi wasallam, man dzara'ahu al-qai' ay ghalaba falaysa alaihi qada'. Tapi kalau muntah tidak batal puasanya. Yang batal itu wa min idkhali kulli puasa adalah idkhali kullil hasyafah au qadriha min faqidiha. Memasukkan hasyafah. Mohon maaf, ini sedikit tabu tapi perlu saya sampaikan. Hasyafah itu beda dengan zakar. Kalau zakar itu keseluruhan, tapi kalau hasyafah itu bahasa saya topi baja. Topi bajanya kemaluan kita itu hasyafah. Helmnya kemaluan laki-laki, itu yang ada helm 4 sunat, itu namanya hasyafah. Jadi yang membatalkan puasa itu ketika hasyafah masuk ya tentu ke vagina istri ya, yang halal. Hasyafah. Jadi dengan masuknya hasyafah itu batal. Hasyafah secara keseluruhan. Tapi kalau pucuknya saja, ujungnya saja nggak batal. Tapi syaratnya nggak ejakulasi ya. Kalau ejakulasi ya batal. Jadi yang membatalkan puasa itu kalau memasukkan minimal keseluruhan hasyafah. Au min qadri au qadriha, atau kira-kira kalau misalkan ada orang helmnya kepotong gitu ya, dikebiri, helmnya nggak ada ya kira-kiranya. Jadi fala yuftiru bi idkhali ba'diha, maka tidaklah batal ketika seorang laki-laki memasukkan sebagian dari hasyafahnya. Tidak secara keseluruhan. Nah, ini tuh yang tidak batal dari sisi laki-lakinya. Tapi dari sisi perempuannya batal. Dari sisi perempuan ketika, vaginanya itu kemasukan sebagian dari hasyafah, itu batal. Tapi kalau dari sisi laki-lakinya dia nggak batal, karena baru sebagian hasyafah. Yang membatalkan itu kalau keseluruhan hasyafah. Baru si laki-lakinya batal. Tapi kalau dari sisi istri, perempuannya, dengan masuknya hasyafah, meski sebagian, batal puasa. Lalu kemudian yang membatalkan lagi adalah wamin inzalil mani. Mengeluarkan mani maupun ejakulasi. Bilam si basyaratin bisyahwatin. Syarat batalnya puasa dengan sebab ejakulasi itu dengan catatan, sekali lagi saya ulangi, ejakulasi itu membatalkan puasa dengan catatan ada unsur sentuhan kulit dan unsur syahwat. Dengan catatan ada unsur sentuhan kulit dan unsur syahwat. Nah,
Ini sekaligus nanti menjawab pertanyaan kalau tidak salah waktu itu pernah menanyakan tentang masalah keluar mani. Ejakulasi itu membatalkan puasa dengan catatan ada unsur sentuhan kulit dan ada unsur syahwat. Sebagaimana senggama, ya jelas itu. Senggama, meski kalau senggama ya hubungan badan meski tanpa ejakulasi sekalipun jelas batal kalau senggama. Karena tadi wala yuftiru bi inzalin fi naumin au binadharin au fikrin au lamsin bila syahwatin. Puasa tidak batal. Puasa tidak batal sebab dia mengeluarkan mani, atau saya sederhanakan bahasanya, ejakulasi mengeluarkan mani pada saat tidur mimpi basah. 1, 2, binadharin, orang melihat, memandang, mungkin entah apa yang ada dalam pikirannya, memandang perempuan cantik, ataupun mohon maaf misalkan melihat sesuatu yang merangsang syahwat, nafsu birahi dia, akhirnya dia keluar mani. Memandangnya tanpa ada persentuhan kulit, memandang. Au fikrin atau ngayal, bahasa kita itu ngayal, ejakulasi pada saat tertidur, mimpi basah. Ejakulasi sebab karena melihat sesuatu. Ejakulasi karena ngayal. Ejakulasi karena ada sentuhan kulit tapi tidak ada syahwat. Au dhammi imra'atin ila nafsi bihailin, atau misalkan ada orang ngerangkul perempuan tapi nggak ada sentuhan kulit, maksudnya ada penghalang. Jadi nggak ada sentuhan kulit dengan kulit. Mungkin ada dipakai kain atau apa ya, pakai kain, misalkan saking kangennya sama istrinya dipeluk tapi nggak ada sentuhan kulit. Lah, dari pelukan itu memeluk istri, kemudian akhirnya dia ejakulasi. Maka contoh-contoh tadi itu tidak membatalkan puasa. Ejakulasi pada saat tertidur, mimpi basah, ejakulasi sebab karena memandang, ejakulasi karena menghayal, kemudian ejakulasi karena ada persentuhan tapi tidak ada syahwat, atau ejakulasi tidak ada persentuhan kulit, syahwat tapi tidak ada persentuhan kulit, itu semuanya tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Dzakiran mukhtaron wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini Mas Ari untuk malam hari ini, insyaallah besok saya lanjutkan. Ini juga terkait dengan waktu, dan karena sebenarnya masih banyak yang akan saya jelaskan terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini dulu untuk pertemuan malam hari ini Mas Ari, barangkali mangga 1-2 pertanyaan sebelum saya tutup, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf Mas Ari. Mangga sebelum saya tutup. Oke. Saya ini sih ngumpulin 3 pertanyaan. Tapi kayaknya sih
udah dijawab semua kayaknya, cuma untuk menegaskan aja ya, biar nanti yang nanya juga tahu. Bagaimana hukumnya niat puasa dalam keadaan junub? Maksudnya gini, di malam hari orang itu dalam keadaan junub hingga masuk subuh belum mandi besar, apakah puasanya batal? Yang pertama. Ya. Langsung saya jawab. Boleh. Ya, sah. Jadi dalam hal berpuasa itu tidak ada syarat dalam keadaan dia suci dari hadas besar dan hadas kecil misalkan, tidak ada syarat itu. Artinya ketika ada seseorang mungkin barangkali malam hari habis hubungan badan belum sempat mandi sampai subuh, asal sudah niat atau niatnya pada saat dia masih junub misalkan, itu sah puasanya. Oh ya. Enggak, sorry. Ya, ini juga sepertinya udah dijawab ini. Jika di siang hari pada bulan puasa tiba-tiba mimpi basah, apakah puasa boleh dilanjut atau dibatalkan? Dan perlu diqadha apa bagaimana? Sudah ya tadi, sah ya? Sah berarti ya. Terus ini, ya, sah. Oke. Ini yang terakhir. Tidak batal, maksudnya tidak batal gitu puasanya. Dilanjut, puasanya tidak batal. Ya, puasanya tidak batal, lanjut saja puasanya. Terus ada yang ketiga, ini mungkin belum babnya bagaimana ya? Bagaimana waktu-waktu puasa pada suatu negara yang siangnya lebih panjang atau siangnya lebih pendek gitu. Katanya ada yang waktu siang hanya 2 jam. Nah, itu bagaimana? Baik, ya nanti saya jawab di pasal yang kira-kira berkaitan dengan itu ya Mas Arya, yang ketiga. Ya. Udah situ aja. Masukkan saja nggak apa-apa, biar nanti saya juga kasih referensinya. Cukup Mas Ari? Ya, udah itu aja. Baik. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.